Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan pergi ke Labuan Bajo. Jadi kita akan coba explore Labuan Bajo. Kita akan lihat keindahan Labuan Bajo seperti apa. Jadi saksikan terus video ini. Sesampainya di bandara, gue langsung menuju ke boarding gate-nya karena memang sudah ada panggilan untuk boarding. Dan nantinya di pesawat, gue akan memakan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam hingga nantinya sampai di Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo. Sesampainya Labuan Bajo, gua sudah ditunggu oleh teman-teman dari tour yang akan gua ikuti besok untuk diantar ke hotel tempat gua menginap. Tapi kalau yang grab car-nya nggak boleh, Bang. Oh, nggak boleh. Yang pakai mobil Iya, iya, iya. main motor aja. Motor. Soalnya demo. Hancur kami nanti. Iya. Ya, sepanjang perjalanan gua diantar di hotel, banyak sekali kita ngobrol seperti apa di Labuan Bajo dan apa yang perlu gua tahu mengenai Labuan Bajo ini. Ya, akhirnya kita udah sampai hotelnya dan ya hotelnya sebenarnya eh, cukup luas. Kemudian secara interior sederhana saja dan yang mahal itu sebenarnya bukan ruangannya ya, tapi view-nya. Iya nggak sih? View-nya. Dari sini ini langsung hadap laut, guys. Itu dia yang menarik. Iya. Oke. Ya, ini view dari kamar hotelnya. Sungguh-sungguh memanjakan mata. Menyaksikan Labuan Bajo pamit pada matahari hari ini langsung dari balik jendela kamar. Guratan warna jingga yang perlahan tenggelam di antara gugusan pulau dan siluet kapal pinisi seolah berbisik bahwa magisnya tempat ini tidak akan pernah berkurang. Selalu berhasil mencuri hati yang menyaksikannya. Dan karena saya lapar, saya langsung lanjut makan malam saja di hotel tempat saya menginap, ditemani dengan nasi goreng dan es teh manis yang menyegarkan. Halo semua, selamat pagi. Jadi ini hari kedua di Labuan Bajo dan kita hari ini akan island hopping. Jadi kita akan kunjungi beberapa pulau-pulau kecil yang ada di NTT ini, di sekitar Labuan Bajo ini. Terus ya pastinya kita ke Komodo Island juga, lihat komodo seperti apa gitu ya. Dan jam 5 sekarang di Labuan Bajo. Terlihat sudah mulai terang. Nah, terus dari situ saya dijemput sama tim tour guide dengan peserta-peserta yang lainnya juga untuk nantinya berkumpul di pelabuhan dan kita akan mulai petualangan dalam satu kapal yang sama. Di pelabuhan kita bisa enjoy sejenak untuk menikmati pemandangan pelabuhan pagi hari dengan teman-teman dari kapal yang masih menyiapkan kapalnya. Atau kita juga bisa melihat souvenir yang dijajakan penjual setempat. Ya, nggak lama dari sana kita juga langsung menuju ke kapal yang akan mengantar kita berkeliling di berbagai pulau yang ada di sekitar Labuan Bajo ini. Selamat pagi. Pagi. Terus sepatunya taruh di sini ya, Bang ya. Oke. Pas kakian nggak apa-apa kan? Ya. Bapak kayak
Setelah semua peserta tur sudah menaiki kapal, kapal segera bergerak meninggalkan pelabuhan dan menuju ke destinasi pertama. Pagi hari yang cerah ini sangat cocok sekali untuk kita berkeliling di berbagai pulau yang ada di sekitar Labuan Bajo ini. Sebelum tur berjalan lebih lanjut, tour guide dari kapal menjelaskan kemana saja tujuan kita hari ini, apa rules yang ada di kapalnya, dan juga seperti apa rundown yang akan kita jalani bersama-sama. Tentunya dari sini mereka memperkenalkan terlebih dahulu kru kapal yang ikut dalam pelayaran ini. Dan tujuan pertama dari tur ini adalah menuju Pulau Padar, pulau yang sangat terkenal akan keindahannya, hingga banyak sekali wisatawan mancanegara juga yang berkunjung ke Labuan Bajo hanya untuk berjalan dan menikmati indahnya Pulau Padar. Nah, selama perjalanan, keindahan juga kami rasakan karena melihat sekelilingnya dipenuhi dengan pulau-pulau yang berbukit dan juga deburan ombak yang sangat menyegarkan jiwa. Oke, baru sampai di Pulau Padar dan sekarang udah mulai hiking. Oke, sampai jumpa di atas. Pulau Padar ini adalah pulau terbesar ketiga di Taman Nasional Komodo, terkenal dengan panorama ikonik Tiga Teluk dan juga perbukitan sabana. Untuk mencapai puncaknya, ada 5 pos pendakian yang dapat kita tuju. Selain itu, pulau ini termasuk dalam kawasan situs warisan dunia UNESCO. Warna perbukitan sabana di pulau ini berubah secara drastis tergantung musim. Padang rumput akan terlihat hijau segar di musim hujan dan berubah menjadi kuning kecoklatan saat musim kemarau. Selain itu, waktu terbaik untuk melakukan pendakian itu dapat dilakukan pada saat sunrise ataupun sunset. Tidak lama dari kami melakukan pendakian, hujan justru malah datang dan menjadikan pendakian ini semakin seru. Jangan sampai lupa sampahnya ya. Hujan lagi. Keajaiban pun datang dan hujan yang tadinya ada malah tiba-tiba pergi dan menyuguhkan pemandangan yang luar biasa di Pulau Padar ini. Akhirnya sekarang kita udah ada di Pulau Padar dan ini view-nya guys. Kalau lihat luar biasa pemandangan di atas ini. Emang ya, Indonesia Timur itu pesonanya tiada habis. Udah. Udah beli sekarang. Udah lihat. Saking indahnya Pulau Padar, kami sampai lupa bahwa kami memiliki destinasi berikutnya untuk dituju. Untuk itu, kami segera menuruni bukit dan kembali ke kapal hingga nantinya melanjutkan ke destinasi berikutnya. Dari Pulau Padar, kami bergegas menuju Pink Beach atau Pantai Pink, yang dimana lokasinya ini juga masih dalam satu kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, sehingga dekat sekali dari Pulau Padar yang sebelumnya kami sudah tuju. Deburan ombak dan pulau berbukit menemani kembali perjalanan kami ke Pink Beach. Perjalanan terasa sangat cepat dan tiba-tiba kami sudah sampai saja di bibir pantainya. Nah, untuk menuju pantainya kami berpindah menggunakan perahu kecil menuju Pantai Pink. Ya, jadi sekarang di Pantai Pink atau Pink Beach. Jadi di sini tuh asik sekali, udaranya enak banget buat dinikmati. Terus ya sesuai namanya, Pink Beach. Jadi pantainya ini, sepanjang pantai ini
warna pasirnya berwarna pink. Jadi kayak gini guys. Sepanjang pantai ini. Keren banget ya sih, pantai sebersih ini. Kemudian warnanya pink. Kita bisa ke sini, nikmatin pemandangannya, bukit-bukit di belakang sana. Kemudian ditambah juga pantai yang berwarna pink. Gokil, gokil. Pantai Pink ini pada dasarnya adalah fenomena alam langka dan salah satu dari sedikit pantai berpasir merah muda di dunia. Warna uniknya berasal dari pecahan karang merah dan mikroorganisme foraminifera yang bercampur dengan pasir putih. Selesai dari pantai, ketika kami kembali ke kapal, ternyata sudah ada suguhan makan siang yang disiapkan oleh kru kapal dan sangat ingin rasanya kami segera menyantapnya. Sambil menikmati makan siang, kami lanjut ke Pulau Rinca, yang menjadi destinasi di mana kami bisa melihat komodo secara langsung. Untuk itu, kami nikmati dulu makan siang ini. Turun dari kapal, kami segera menuju ke bagian loket dari Pulau Rinca ini. Karena di sana nantinya kami akan mendapatkan arahan bagaimana dan apa saja yang perlu kami ketahui tentang Pulau Rinca ini, serta apa saja hal-hal yang harus dihindari ketika kami menyaksikan komodo. Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu. Nama saya Ian dan saya ucapkan selamat datang di Taman Nasional Komodo, tepatnya di Pulau Rinca. Dan sekarang Bapak Ibu berada di Loh Buaya. Dan di sore hari ini Bapak Ibu akan mengambil trek yang pendek, kemungkinan sekitar 1,5 jam dari sini. Dan kita ada beberapa peraturan yang perlu diketahui bersama sepanjang trekking nanti. Yang pertama, kalau lihat hewan atau seperti monyet atau komodo, barang bawahnya jangan diayunkan. Ya, seperti botol atau tas jangan diayunkan. Mereka sangat sensitif, nanti dikiranya makanan nanti. Dari arahan yang kami dapat, kami segera melanjutkan perjalanan melalui trek yang tadi sudah diinformasikan oleh petugas. Trek yang kami ambil ini salah satu trek yang ada di Loh Buaya Resort ini. Dan trek tersebut adalah trek yang terpendek karena memang waktu sudah menunjukkan sore hari, dan jika kita mengambil yang panjang, kemungkinan besar itu akan makan waktu yang lebih banyak. Selain komodo, di Pulau Rinca ini juga terdapat ular asli yang perlu kita waspadai keberadaannya. Seperti contohnya ada ular tali, bandotan puspo, kemudian ada juga ular tambak, sanca timur, dan seterusnya. Nah, akhirnya nggak pakai lama, kita sudah langsung bisa melihat komodo secara langsung. Lihat cara berjalannya, komodo ini kondisinya sedang lapar dengan perut yang lagi gepeng. Ini lapar nih, lihat kelihatan dari perutnya kayak kosong. Pegang. Kayak kosong perutnya. Kegiatan laki-laki tidak ada. Kita punya grup, nggak boleh misah ya? Ya, aku salah grup. Nanti salah. Kadal raksasa purba ini dapat hidup dengan panjang lebih dari 3 meter dan juga berat mencapai 100 kg. Selama melihat komodo, kami dilarang terlalu dekat dengannya ataupun melakukan gerakan secara tiba-tiba di dekatnya, karena hal itu dapat memicu dua hal. Yang pertama adalah sebagai ancaman bagi komodo,
dan dia akan berubah menjadi defensif. Ataupun yang kedua, jika gerakan itu dilakukan secara tiba-tiba, komodo akan menganggapnya bahwa kita adalah sebagai mangsa yang sedang panik, sehingga dia akan segera mengejar ataupun menerkam mangsanya secara langsung. Untuk itu, sangat disarankan agar kami selalu waspada dan berhati-hati melakukan setiap kegiatan di dekatnya. Untuk itu, pada saat kita melihat komodo, geraklah dengan tenang dan perlahan. Jadi, kita tetap konstan, tenang, dan tidak terburu-buru. Ataupun yang kedua, jangan berlari. Berlari di dekat komodo itu adalah hal yang sangat dilarang karena pasti akan menarik perhatian dan memicu insting mengejar mereka. Dan yang terakhir, itu juga jangan membuat suara kejutan. Selain gerakan, suara gaduh secara tiba-tiba itu juga dapat mengejutkan mereka. Untuk itu, selalu waspada. Jadi si komodo itu makannya itu sebulan sekali ya. Jadi si komodo itu makannya itu nggak beda kayak buaya. Ketika dia menggigit mangsanya, dia akan mengunyah. HP saya. Yang ini kan? Ketika dia menggigit mangsanya, dia tuh nggak mengunyah lagi, langsung menelan ya. Dia akan menelan semua tulang yang dimakan itu. Jadi hanya tulang kepala aja yang nggak bisa dicerna. Selain itu, yang lain itu bisa dicerna semua. Ya. Jadi komodo itu asam sulfatnya sangat tinggi juga. Tidak, abang-abangnya. Jadi salah satu komodo itu makannya semua. Yang lewatin komodo. Dan yang kedua, komodo itu mempunyai 60 gigi bergerigi. Ya, hampir kayak hiu juga, panjangnya 2 cm. Tapi dia itu menghadap ke belakang, kayak gergaji. Gitu. Jadi ketika dia menggigit mangsanya, hanya satu gigitan itu bisa robek. Dan robeknya itu sangat besar sekali. Ya, seperti yang pernah kami lihat juga warga lokal itu, ini selesai hanya satu. Air liur komodo mengandung bisa atau racun yang dapat mencegah pembekuan darah mangsanya, menyebabkan shock dan menurunkan tekanan darah secara drastis, sehingga mangsa dengan cepat dapat melemah. Jika mangsanya kabur, komodo dapat mencium bau dengan lidahnya, seperti ular. Komodo menggunakan lidah bercabangnya untuk menangkap partikel aroma di udara dengan menganalisisnya di langit-langit mulut untuk melacak mangsa hingga berkilometer jauhnya. Jadi sudah bisa dipastikan, walaupun berjalan sejauh apapun, mangsanya juga akan dapat ditangkap. Dan ya, burung gosong. Ini endemik dari Flores dan Australia juga. Ya. Jadi burung ini dia itu produksi telurnya itu hanya maksimal 2 butir, ya. Dan dia itu mengaraminya itu hanya 2 bulan saja. Di bulan Februari burung ini akan menetas untuk bayinya. Setelah itu si komodo betina akan datang ke sarangnya si burung ini hanya untuk merenovasi dan menggali beberapa lubang sarang seperti yang ada di gambar ini, ya. Tapi hanya satu sarang aja yang untuk menyimpan telurnya. Sarang yang lain itu hanya untuk mengelabui mangsanya, untuk kamuflase saja. Satu sarang yang untuk menyimpan telurnya itu dia akan menggali 2 meter untuk kedalamannya, 1 meter vertikal, 1 meter horizontal. Ya. Oke. Dan di sini dan di bulan Juni Juli ini adalah musim kawin si komodo. Ya, ketika musim kawin, si jantan akan berkelahi untuk merebutkan satu betina ini. Seperti yang patung yang di dermaga sana, itu jantan itu berkelainya seperti itu. Jika satunya stay dan satunya lari, maka yang stay ini akan datang ke sarangnya dan mereka akan kawin. Ya. Jadi populasi si komodo ini lebih dominan yang jantan dibandingkan yang betina. Jadi ketika musim kawin, si betina ini bisa kawin dengan 3 jantan. Ya. Dan di bulan Agustus ini sampai September ini dia tuh sudah memproduksi telurnya. Dia bisa memproduksi telurnya itu 21 sampai 38 butir. 100% itu akan menetas. Yang bisa disurvive itu hanya 15% saja dari 100% ini. Karena mereka kanibal juga. Selain komodo, ada juga di sini yaitu ada ular piton atau sanca timur dan juga elang. Jadi tidak ada jaminan untuk si bayi komodo ini bisa hidup lebih dewasa lagi. Jadi si komodo betina ini mengerami telurnya itu hampir kayak manusia juga, ya 8 sampai 9 bulan. Tapi si induknya ini hanya stay di sananya kurang lebih 3 bulan saja. Jadi ini faktornya kenapa umur si betina juga
lebih dominan pendek dibandingkan yang jantan. Karena ketika menjaga sarangnya selama 3 bulan ini, si betina ini tidak makan sama sekali, Pak. Ya, tidak makan. Dia fokus jaga sarangnya. Nah, setelah 3 bulan, dia akan menutup sarangnya, dia akan pergi. Dan nggak kembali lagi ke sarangnya. Jadi bayinya ini akan menetas sendiri. Tergantung dari suhu sarangnya ini. Ya. Nah, setelah menetas di bulan Maret, April ini, bayinya akan keluar dari sarangnya ini. Setelah keluar, dia akan naik ke atas pohon. Dia akan hidup di atas pohon kurang lebih 2-3 tahun. Dan di atas pohon dia juga akan makan seperti cicak, kokek, telur burung, laba-laba. Dan panjangnya itu 40 cm. Dan untuk beratnya 100 gram. Dan si bayi komodo ini juga sudah mempunyai insting, Pak. Untuk berburu dan juga insting untuk menjaga diri dari predator lain. Dia itu memiliki kombinasi warna. Ya, hitam, orange dan juga kuning. Seperti yang Bapak lihat sekarang ini. Ya. Tapi si komodo kecil ini juga dia akan turun juga ke bawah untuk mencari makan. Tetapi dia harus menjaga diri juga dari yang predator lain seperti monyet, babi hutan dan juga komodo besar lainnya. Monyet makan komodo. Iya, kalau yang kecil komodo itu jadi ini buruan si monyet juga, Pak. Di sini monyetnya lontel makat, Pak, besar-besar. Nah, di kanan juga monyet, mau rusa, mau babi hutan, kanan juga diserang kalau mereka terancam, Pak. Monyet di sini. Beda kayak monyet di Bali juga. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Sebelum kita balik. Berarti dia dari kecil nggak kenal ibunya. Iya, betul, Pak. Dari kecil itu dia sudah individu. Oke? Oke. Ya. Selesai melakukan trekking dan juga melihat komodo di Pulau Rinca serta satwa lainnya di pulau ini, kami segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yang dimana destinasi berikutnya ini adalah tempat di mana kami bisa menikmati sunset beserta melihat kelelawar yang keluar dari sarangnya. Destinasi tersebut adalah Pulau Kalong yang dimana lokasinya tidak jauh dari Pulau Rinca ini. Estimasi kurang lebih 1 jam untuk ke lokasi Pulau Kalong tersebut itu, yang dimana kita bisa melihat sunset yang sangat indah beserta kelelawar yang sedang keluar dari sarangnya. Ada alasan mengapa langkah kaki selalu menuntun kita kembali ke laut. Sebab di sini, di ujung barat Pulau Flores, laut sedang menceritakan kisah yang berbeda. Senja di Labuan Bajo bukan sekedar pergantian waktu, melainkan pertunjukan magis dari alam. Saat matahari menumpahkan palet jingga dan ungu keemasan ke atas samudra, rasanya seluruh beban di pundak meluruh begitu saja, larut bersama sisa cahaya hari ini. Senja di Labuan Bajo yang patut kita syukuri.